Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pelajaran kita kali ini yaitu tentang bilangan bulat. Garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Adapun bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Coba kalian perhatikan garis bilangan di bawahnya. Kalian perhatikan. Kemudian lihat di tengah-tengahnya ada angka 0. Di tengah-tengahnya ada angka 0. Namanya adalah bilangan 0. Kemudian di sisi kanan daripada 0 namanya bilangan bulat. Jadi kalau dari angka 0 ke kanan itu namanya bilangan positif. Bilangan positif. Kemudian dari angka 0 ke kiri itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada bilangan bulat positif yaitu sampai angka 9. Kemudian bilangan bulat negatifnya ya, coba perhatikan di tengah-tengahnya angka 0 atau bilangan 0. Kemudian kalau ke kanan ada bilangan bulat positif sampai angka 9. Kalau ke kiri dari bilangan 0 ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Jadi bilangan bulat positifnya ada 9, bilangan bulat negatifnya ada 9. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya bilangan bulat yang bernilai positif, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Ingat, bilangan bulat yang bernilai positif itu dinamakan bilangan asli. Kemudian gabungan daripada bilangan asli dengan 0, gabungan daripada bilangan asli dengan 0 itu dinamakan bilangan cacat. Contoh bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Kemudian kalau bilangan cacat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung dalam garis bilangan. Contoh soal, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian
Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Dan perhatikan, mula-mula Udin berdiri di titik 0. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Ingat pernyataannya. Perhatikan lagi. Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka sekarang Udin berada di titik 4. Baca pertanyaannya lagi. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Sejauh 5 langkah. Yang tadinya Udin berdiri di titik 4, melangkahkan kakinya ke depan lagi sejauh 5 langkah. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka sekarang Udin berada di titik 9. Sekarang Udin berada di titik 9. Jadi operasi hitungnya bagaimana? 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan selain itu ada juga sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu ada 4. Yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga tanda positif, yang keempat adalah tanda negatif. Yang pertama operasi penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu melangkah pada arah yang tetap. Melangkah pada arah yang tetap. Itu operasi penjumlahan. Jadi arahnya tetap ke sana. Kemudian operasi pengurangan. Nah, justru ini malah kebalikannya, yaitu berbalik arah. Jadi kalau penjumlahan itu ke depan atau ke kanan, kalau pengurangan itu malah berbalik arah, yaitu ke belakang. Ya. Jadi penjumlahan ke kanan, pengurangan itu ke kiri. Ya. Kemudian yang ketiga tanda positif. Tanda positif. Kalau positif itu tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau tanda negatif -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Ya. Kalau tandanya positif, maka dia maju ke depan. Kalau tandanya negatif, maka dia mundur ke belakang. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. 9 ditambah negatif 6. Positif 9 atau 9 ditambah negatif 6. Nah, caranya pertama yaitu langkah yang pertama yaitu positif 9, artinya melangkah dari 0 ke titik 9.
Nah, 9. Melangkahkan ke depan dari titik 0 ke titik 9. Kemudian langkah yang kedua yaitu penjumlahan. Tadi pada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, yaitu penjumlahan itu maka dia tetap, ya, dia tetap. Kemudian langkah yang ketiga negatif 6. Negatif 6. Tadi tanda negatif itu apa? Berarti dia mundur 6 langkah. Ya, tadinya mulanya itu di titik 9, maka kita mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penjumlahan dari 9 ditambah negatif 6 hasilnya 3. Soal yang kedua, negatif 8 ditambah 4. Dari titik 0, karena tandanya negatif maka kita mundur dari titik 0 ke titik negatif 8. Nah, ditambah positif 4. Karena positif itu maju ke depan, tinggal ke depan aja. Dari negatif 8 ambil ke depan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya adalah negatif 4. Nah, adapun contoh yang terakhir yaitu negatif 7 ditambah negatif 3. Langkah yang pertama bagaimana? Yaitu dari titik 0, karena tandanya negatif maka mundur sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari titik 0 kita mundur ke belakang sampai negatif 7. Langkah yang kedua yaitu adalah tandanya tambah atau penjumlahan, maka tetap madepnya ke sana, tapi ditambah berapa? Negatif 3. Karena tandanya negatif 3, maka mundur lagi. Yang tadinya di negatif 7, kita mundur lagi ke belakang 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 10. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita kali ini, materi kita kali ini. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian. Allahumma fiqhil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.